terus setelah itu berkembangnya adalah dari pola asuh, terus juga sekitar dan lain sebagainya gitu. Tapi itu titik krusialnya di 1000 HPK istilahnya. Nah, kalau kita bicara relasi orang tua dan anak, kita mau nih relasi itu positif. Supaya apa? Supaya anak itu merasa dicintai, dilindungi aman, nyaman, dan didukung selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau kita balik lagi ke yang kemarin saya bahas itu, selain tadi 1000 HPK itu, ingat kemarin tumbuh kembang anak itu kalau berdasarkan teori psikososial itu di 0 sampai 1 tahun pertama. Jadi anak di 1 tahun pertama kehidupan anak itu waktu bayi ya, bayi itu sangat rely on parents gitu ya, rely sama benar-benar bergantung penuh pada caregivernya gitu. Jadi pembentukan trust versus mistrust itu sangat penting juga gitu. Nah di sini kita maunya adalah relasi itu positif, nggak hanya di awal-awal tapi ya seterusnya kita berharapnya gitu. Terutama waktu kita membersamai tumbuh kembang anak itu di masa kanak-kanaknya gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita sebelum dengan tema hari ini, saya diminta untuk mengisinya tentang penanganan anak bermasalah. Nah, bermasalah itu apa sih sebetulnya? Nah, biasanya yang disebut bermasalah tanda petik itu adalah perilakunya gitu ya. Perilaku anak-anak yang bermasalah. Nah, perilaku itu sendiri sebetulnya adalah bentuk komunikasi nih, Bapak Ibu gitu ya. Bentuk komunikasi itu biasanya itu karena anak itu punya kebutuhan, ada emosi kebutuhan akan sesuatu, needs gitu ya, dia butuh sesuatu, terus mungkin ada kondisi emosinya yang bagaimana, pikiran bagaimana, yang dia tidak bisa mengekspresikannya secara verbal atau secara ya seperti kita bicara gitu, nggak semua orang kan bisa ngomong enak gitu ya, nggak semua orang itu bisa ngomong to the point dan lain sebagainya, tapi ada yang mungkin dia menunjukkannya dalam bentuk perilaku. Nah, demikian itu kalau di anak-anak itu jelas gitu. Perilaku itu adalah bentuk komunikasi. Jadi kalau anak menunjukkan perilaku tertentu, itu pasti ada tujuannya, ada goalnya, Bapak Ibu gitu ya. Nah, ya perilaku itu sendiri kalau kita itu sukanya membaginya gitu ya. Kita biasanya saya selalu membagi perilaku menjadi dua, appropriate sama inappropriate. Jadi kalau kita maunya perilaku yang pas, tepat itu ya appropriate. Jadi kalau misal dia pengen sesuatu, dia sedih, dia bisa ngomong sedih, mama aku sedih, mama aku nangis, aku sedih banget loh, aku kecewa seperti ini dan lain sebagainya. Terus dia nangis. Jadi perilaku dia yang menangis, terus perilaku yang dia mencari bapak, mama papahnya itu appropriate. Tapi seringkali anak-anak tertentu yang memang belum mempunyai kapasitas atau keterampilan untuk mengutarakan, mengekspresikan apa yang dia butuhkan, terus kondisi emosinya, pikirannya itu seringkali munculnya dalam bentuk perilaku yang inappropriate, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi tidak pas gitu, tidak sesuai seperti itu. Oke, nah skema dari perilaku kalau kita psikolog itu biasanya kita melihatnya ini kalau ada bahasa Inggrisnya ABC gitu, antecedent, behavior, and consequence. Jadi suatu perilaku itu muncul pasti ada trigger atau pemicunya, apapun itu gitu. Nah, terus perilaku ini muncul, dia ada tujuannya ya dia mau dapat konsekuensinya ini bisa positif bisa negatif. Ini pola dasar yang saya pikir malam hari ini Bapak Ibu perlu ngerti gitu ya supaya kita bisa jelas nih kalau kita lihat anak-anak itu bermasalah itu apa sih sebetulnya. Jadi pasti ada pemicu. Jadi ini polanya seperti ini ya, pemicu, perilaku, konsekuensi. Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang sih ABC gitu ya, antecedent, behavior, and consequences. Gitu. Oke. Nah, terus saya merujuk pada perilaku bermasalah. Apa yang disebut perilaku bermasalah?
Itu tadi Bapak Ibu yang inappropriate behavior. Jadi perilaku yang tidak tepat, tidak cocok atau keliru, bahkan negatif gitu ya, untuk dilakukan yang perilaku itu berdampak pada dirinya sendiri dan juga orang lain. Ini gambaran perilaku bermasalah gitu. Jadi kalau kita sebut nih misalnya kalau ada misalnya kita mendapatkan keluhan dari guru atau permasalahan yang datang misalnya orang tua konsultasi kepada saya begitu ya, anaknya bermasalah gitu. Nah, bermasalahnya itu yang seperti apa? Apakah anaknya memang dia ada masalah tumbuh kembang atau memang anaknya itu tipikal? Anak tipikal itu ya perkembangannya sama sesuai dengan usianya Bapak Ibu, tapi ada perilakunya yang bermasalah karena itu beda gitu ya, menjelaskannya agak panjang. Tapi nanti silahkan aja open discuss aja sih kalau menurut saya ya. Nah, ini definisi dari perilaku bermasalah pada anak-anak yang tipikal. Jadi kalau istilah kami itu sekarang itu juga sepakat dengan kedokteran begitu ya, itu penggunaannya tuh tipikal Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi menggunakan anak normal dan anak tidak normal karena kok kayaknya gimana gitu ya, tidak normal dan normal itu agak nggak enak gitu. Akhirnya penggunaannya tipikal dan non tipikal gitu. Nah, ini perilaku bermasalah, tetapi warningnya adalah tentang adanya perilaku destruktif. Nah, kalau sudah ada perilaku destruktif ini sudah beda konteks nih. Ini biasanya lebih deep gitu ya, lebih biasanya disertai dengan masalah-masalah disorder gangguan yang lain gitu. Nah, ini warningnya adalah di situ. Jadi kita perlu membedakan dulu nih perilakunya bermasalah seperti ini saja atau dia sudah ada perilaku destruktifnya, Bapak Ibu. Itu ya. Oke. Nah, secara garis besar itu perilaku bermasalah meliputi ini, Bapak Ibu. Jadi nanti ada mungkin ada yang bisa dijabarkan begitu ya. Kalau tantrum, saya yakin Bapak Ibu semua sudah ngerti itu ya, tantrum itu biasa terjadi pada anak-anak begitu ya. Tapi sekarang itu kekinian itu juga semua kalau yang dia ini seringkali digunakan kata tantrum gitu. Even pada orang-orang dewasa itu dia akan menggunakan kata tantrum ketika ya sekarang itu cenderung kemarin yang seperti saya bahas agak pada sumbu pendek gitu ya. Dalam arti kalau kita lihat kita pantau di media sosial atau apa orang itu sekarang tuh gampang banget marah gitu ya, gampang banget emosinya sudah tidak terkontrol, sudah gampang banget melakukan hal-hal yang mungkin uh, tidak terkontrol begitu ya. Nah, ini tantrum biasanya emosi, perkara emosi yang meledak-ledak begitu ya. Terus ada juga agresi. Nah, agresi ini sudah dalam bentuk aksi, Bapak Ibu ya. Aksi itu bisa ada agresi verbal maupun agresi fisik. Kalau agresi verbal itu berarti dia menggunakan kata-kata ya entah itu menghina, entah itu istilahnya kalau bahasa sekarang itu bullying secara verbal gitu ya, supaya nggak ketahuan gurunya. Jadi dia mengata-ngatainya itu luar biasa gitu ya. Verbal itu juga bisa secara lisan ataupun tulisan sebetulnya sekarang. Jadi bahasa tulisan itu sekarang banyak ditunjukkan oleh masyarakat kita gitu ya, terutama kaum muda itu agresi dalam bentuk tulisan itu ngeri-ngeri sekarang gitu ya. Nah, apalagi agresi fisik juga banyak berita soal itu. Gitu. Begitu. Terus ada juga perilaku membangkang. Membangkang di sini lebih ke di sini saya tulis gitu ya, arguing, jadi berdebat gitu ya, debat yang debat kusir gitu ya, bukan debat debat intelek bukan, tetapi ini debat kusir Bapak Ibu. Terus selalu membantah gitu ya, ngomong balik. Intinya adalah ya tadi debat kusir yang mungkin tidak ada ujungnya, dia hanya sebel aja, dia hanya nggak mau aja, dia intinya dia pokoknya ngomong aja terus gitu, bantah terus gitu. Tapi nggak ada isinya gitu, logiknya nggak main gitu. Ya memang pada tahapan tertentu yang seperti kemarin sempat dibahas, itu tahapan perkembangan otak atau kinerja otak kita itu memang bertahap gitu ya. Tapi kita perlu melatih anak-anak kita ya biar benar gitu.
Kalau kemarin sempat disinggung perkara prefrontal cortex itu adalah otak depan. Otak depan itu secara teori itu berkembang dengan matang itu setelah usia kurang lebih usia 25 tahun Bapak Ibu. Tapi bayangkan ketika di era masa kini gitu ya, dengan semua serba AI, terus semua serba instan, terus anak-anak ini juga apa ya, semua dimudahkan, pokoknya kacau, kita nggak pernah ngajari mereka. Akhirnya apa? Logika ataupun prefrontal cortex itu bisa kita bayangkan itu nggak berkembang dengan maksimal pada akhirnya karena nggak pernah dilatih dan nggak pernah diinput gitu. Jadi bayangkan bahwa anak-anak yang sekarang kalau sekarang sudah 25 itu ada beberapa yang sudah Gen Z ya. Gen Z itu seperti yang kita lihat, kita pantau itu kalau dari kita dari kacamata psikologi itu cara berpikirnya itu memang agak beda gitu ya. Dan seringkali ini perlu diotak-atik untuk akhirnya kita perlu meluruskan sebetulnya nih framing cara mikir mereka gimana sih gitu. Ada beberapa klien saya yang sudah usianya dewasa muda seperti itu tuh agak-agak effort gitu ya untuk kita berdiskusi untuk mengubah pola pikirnya dia itu kadang-kadang memang seringkali bukan kadang-kadang seringkali itu keliru Bapak Ibu gitu. Nah, jadi nggak berkembang gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu juga bahwa ya memang masih dalam masa perkembangan, tetapi saat masa perkembangan ini adalah krusial tugas dan tanggung jawab kita orang tua untuk memberikan input itu. Beberapa hal yang sering saya ngomong ke orang tua adalah kadang-kadang kita mungkin saya milenial mungkin suami saya X gitu ya. Nah, ini ada perbedaan cara begitu ya. Nah, seringkali orang tua yang mungkin generasinya lebih tua, begitu seringnya mikir orang dulu aja kita bisa kok gitu. Kita gitu aja terus akhirnya bisa mikir kok. Itu dulu Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau faktanya saya praktek di lapangan sekarang, sejak 2009 saya praktek gitu ya, itu anak-anak sekarang itu literally kalau saya bilang itu semua itu harus diinput Bapak Ibu. Jadi mereka itu nggak ngerti kalau nggak diinput. Beda dengan kita yang mungkin kita belajar dari pengalaman, kita belajar dengan mengamati gitu ya. Saya ingat betul kalau misalnya, oh kalau papa sudah seperti ini pasti akan begini nih. Jadi kurang menguntungkan, pasti saya dihajar nih. Kalau dulu saya begitu ya. Jadi saya akan punya akal gitu ya supaya oh berarti aku nggak boleh kayak gini nih seperti itu. Tapi anak sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya itu perlu diinput gitu ya. Nah, input-input ini baru bisa jalan kalau relasinya positif, Bapak Ibu, relasi orang tua dengan anak-anaknya positif. Gitu. Jadi kembali lagi gitu ya, pada poin dasarnya bahwa ya relasi itu harus dipositifkan gitu. Nah, terus perilaku bermasalah yang lain itu bohong. Bohong ini bisa bohongnya sudah sampai ke level tingkat tinggi gitu ya, sudah fantastis gitu sampai akhirnya memanipulasi ini ada di sini gitu ya. Anak-anak sekarang itu jago-jago Bapak Ibu. Jadi kita harus paham betul loh. Ini anak beneran apa gimana gitu ya. Nah, itu kalau tricky aja masih tidak terlalu sampai kalau bahasa saya kalau misal tricky itu ya itu kayak ini ya, maksudnya akal kita untuk ya namanya kita orang manusia itu seringkali kita kan pengen ambil enaknya aja gitu ya. Nah, itu tricky itu lebih ke seperti itu. Tapi kalau sudah memanipulasi itu berarti hanya untuk kepentingan dia. Jeleknya adalah dia sampai nggak peduli sama orang lain. Hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, itu krusial poin juga. Nah, ini ada di sini. Terus mencuri gitu ya. Mencuri ya demi kepentingan dia. Ini juga perilaku gitu ya. Mencuri ini sekarang canggih juga anak-anak ini. Kalau misalnya ini sampai kadang-kadang karena di dunia digital ini kita semua serba m-banking itu banyak kasus dari klien saya itu juga tiba-tiba dibobol gitu ya. Namanya tahu-tahu duitnya dipakai untuk beli apa itu bisa itu. Karena ini canggih memang gitu. Nah, ini konteksnya sampai mencuri. Masih di lingkup keluarga, belum ke orang lain. Nah, kalau sudah ke orang lain berarti sudah kemana-mana gitu ya. Oke,
Terus ada juga perilaku mengganggu, terutama di sekolah gitu ya. Jadi dia tidak ikut aturan sama sekali. Ini akhirnya langganan nih, langganan di BK gitu ya. Mungkin ya ada banyak hal gitu ya. Intinya nggak ikut aturan, antara membolos, rokok mungkin, terus melakukan sesuatu di sekolah. Jadi untuk aturan itu dilanggar semua gitu ya. Sampai itu mengganggu. Gitu. Jadi nggak ada benefitnya sama sekali. Akhirnya ini menjadi kasus gitu ya, kasus di sekolah, permasalahan di sekolah. Terus ada juga perilaku seksual yang tidak tepat. Ini gambarinya gimana ya? Jadi memang ada fase ini harus paham kita, memang harus paham ini tuh masih tipikal untuk seusia dia atau tidak. Jadi kalau misalnya anak-anak masih usia 2 tahunan gitu seringkali kan pegang-pegang alat kelaminnya gitu ya karena dia masih eksplorasi gitu. Tapi ada juga yang dia sudah 4 tahun, 5 tahun saya pernah punya kasus itu dia anak perempuan suka banget gesek-gesekin itu ke pinggiran lengan sofa kemana-mana gitu sampai kena herpes akhirnya gitu. Nah ternyata dia pernah melihat papa mamahnya melakukan hubungan seksual ya bapak ibu ya, jadi terus dia begitu tiap saat tiap waktu dimanapun kapanpun gitu ya. Ada juga yang suka akhirnya suka gesek-gesekin ke temennya gitu atau minta temennya melakukan apa gitu. Jadi ini perilaku seksual yang tidak tepat. Nah, pasti ini sudah zaman sosial media, jadi seringkali ini menjadi kisruh gitu ya. Tambah kemana-mana gitu. Kalau itu di lapangan itu seringkali saya terwow gitu ya. Era masa kini itu sangat-sangat wow sekali begitu. Terus ada yang namanya adiksi atau kecanduan. Apapun. Eh, Sekarang ini yang paling banyak nomor satu kecanduan game online. Yang pertama. Kedua, pornografi. Ketiga, udah pada nge-vape gitu ya. Itu tiga paling tinggi sih. Keempat, ya medsos ataupun biasa penggunaan platform. Itu ya, saya menyebut di sini, platform yang depannya T itu ya. Nah, itu seringkali pada nggak bisa lepas di situ untuk kecanduan, untuk flexing, dan akhirnya anak-anak ini FOMO gitu ya. FOMO tahu nggak ya Bapak Ibu ya? Fear of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan lah pokoknya. Intinya pengennya gaul gitu. Jadi mantau terus sosial media. Jadi akhirnya doom scrolling yang akhirnya menimbulkan brain rot gitu ya. Ini istilah-istilah masa kini Bapak Ibu. Terus ada juga yang akhirnya perilakunya anaknya mungkin nggak seperti ini Bapak Ibu, tapi dulunya enggak gitu. Terus tiba-tiba anak menjadi seperti ini, mulai menarik diri, jadi mulai nggak suka keluar-keluar gitu ya. Terus kalau di sekolah dia menyendiri, nggak mau gaul sama temennya. Terus kalau sudah pulang rumah langsung masuk kamar. Apalagi sekarang itu ini khususnya untuk anak-anak remaja ya. Anak SD juga ada yang sudah begini Bapak Ibu. Jadi nggak jaminan juga sih sekarang itu ada banyak, jadi variasinya banyak sekali. Menarik diri ini juga eh, terutama pada orang tua keluarga yang memiliki mungkin secara finansial bagus gitu ya. Dalam arti anak ini bisa punya kamar sendiri, di kamar ini fasilitasnya lengkap gitu ya. Ada kamar mandi, komputer ada, semua ada di situ. Jadi anaknya nggak keluar-keluar kamar. Apapun dilakukan di kamar. Pulang sekolah di kamar, apa di kamar, sudah. Keluarnya kalau sekolah aja, masih mending kalau mau keluar sekolah. Ada yang akhirnya mogok sekolah, nggak mau sekolah, ada. Nah, terus ada self harm. Self harm di sini biasanya ada perubahan perilaku juga. Ini kan namanya juga perilaku bermasalah ya. Jadi anaknya tadinya nggak apa-apa, ini terus mendadak kok sukanya pakai bajunya lengan panjang. Terus mungkin kalau papa mamanya notice gitu ya, melihat gitu biasanya ada goresan-goresan di tangan gitu ya. Self harm yang paling umum adalah cutting gitu ya. Kalau dulu istilahnya cutting, kalau sekarang istilahnya barcode. Jadi bikin barcode di tangannya, Bapak Ibu. Nah, itu istilah ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama uh, belajar gitu ya. Terus anak mulai hilang semangat gitu ya. Nggak mau ngapa-ngapain, hobi juga hilang, apa juga hilang.
Nah, ini kalau sudah sampai di sini, selain tadi perilaku destruktif itu warning, ini juga sudah warning Bapak Ibu. Ya ini ada beberapa yang kalau levelnya sudah tinggi banget itu warning ya. Wing-wing gitu ya, kalau menurut saya alarmnya udah bunyi gitu. Saya tidak menyebutkan langsung ke arah depresi, tapi ini mengarah ke arah depresi ya. Jadi intinya ini perlu dipantau begitu kalau saya bilang. Oke. Nah, itu tadi perilaku bermasalahnya Bapak Ibu ya. Ini biasanya yang muncul itu yang terlihat. Nah, ini bahaya di balik dunia digital yang seringkali kita orang tua yang mungkin beda zaman anggapnya oh anak itu oh ya tugas sekolah oke gitu ya, kita lugu-lugu aja nih Bapak Ibu gitu ya, kita tidak mencari tahu, kita nggak ngerti, percaya-percaya aja sama anak kita. Tunggu dulu, sekarang kita perlu ngerti bahaya di balik dunia digital ini sangat ngeri Bapak Ibu gitu ya. Ini istilah-istilah nih, kemarin saya baru ngisi tentang ini. Nah, catfishing itu uh, anak-anak sekarang itu ada penggunaan Discord gitu ya. Terus kadang-kadang mereka udah mulai, anak SD juga sudah mulai nih Bapak Ibu SD kelas 5 6 gitu. Mereka sudah menggunakan date apps gitu ya. Aplikasi dating gitu ya, aplikasi kencan. Nah, seringkali ini terjadi catfishing. Catfishing ini mereka bikin identitas lain terus melakukan cinta-cintaan di situ. Nah, ini nanti ujung-ujungnya ya kemana-mana juga ini Bapak Ibu. Jadi itu catfishing gitu ya. Terus ada namanya love scamming. Ini bisa berujung ke sini. Love scamming itu akhirnya apa istilahnya ada pemerasan di situ. Mungkin nanti minta uang atau apa dan lain sebagainya itu sudah ada unsurnya di sini love scamming. Menariknya kemarin ketika saya mengisi anak-anak SMP sekarang sudah pada punya karena ikut Dads App itu pacar-pacar luar negeri Bapak Ibu. Ya, ini riskan nih ke arah sini semua nih Bapak Ibu. Agak horor gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin tapi ini sudah terjadi. Nah, terus ada juga namanya child grooming. Kalau kita menyimak berita yang kemarin itu sempat ada ya buku yang famous banget sempat ngetren gitu kemarin itu tentang child grooming dan ini sudah terjadi banyak terjadi dan anak-anak ya sadar atau tidak ya mereka kadang-kadang memang di grooming gitu ya karena ada kebutuhan-kebutuhan dari anak ini yang dia nggak dapat mereka nggak dapatkan di orang tua biasanya terus kena deh gitu kena jebakan gitu ya akhirnya dapat kena di sini child grooming. Kemarin ini saya masih ongoing juga kasus ini Bapak Ibu gitu ya. Anak umur 16 tahun kena gitu ya. Nah, terus seperti yang kita mungkin kita nggak ingin banyak bahas juga, ini terjadi ada komunitasnya, terus anak-anak pas nggak kebenaran masuk di situ terinspirasi atau merasa bahwa dia lebih diterima di situ. Nah, ini akan ke arah sini Bapak Ibu, LGBT. QEA gitu ya. Ada yang non binary, ada yang apa, wes pokoknya banyak istilahnya. Jadi kalau saya bahasnya satu-satu nanti panjang gitu ya. Nanti ditanyakan saja yang ingin Bapak Ibu ketahui gitu ya. Terus di sini uh, ada porn gitu ya. Pornografi itu bisa film, bisa juga novel gitu ya. Sekarang banyak novel digital kayak Wattpad gitu ya. uh, Novel-novel digital itu saya rasa juga cuma apa kalau saya pernah masuk gitu ya itu cuma ya ngeklik aja umurnya berapa gitu nanti kalau udah ngeklik aja asal bohong umur gitu ya umur 18 gitu nanti ada kriterianya Bapak Ibu jadi kriterianya mau novelnya genrenya apa gitu ya kalau mau yang erotis gitu ada gitu dan novel-novel yang online yang erotis itu tuh sangat-sangat mendetail dan bahasanya vulgar sekali Bapak Ibu. Detail banget gitu ya. Jadi ada anak yang suka baca, oh sukanya baca gitu ya. Ya kita perlu waspada begitu. Karena itu ada gitu. Terus VGS itu video call sex gitu ya. Ini terjadi, saya pernah punya kasus anak kelas 5 SD
dia mencari atau seringnya dapat berhubungan dengan secara daring gitu ya, dengan laki-laki, dia anak perempuan, dengan laki-laki yang memang umurnya jauh di atas dia, 20-an tahun ke atas gitu ya. Kelas 5 SD itu berarti sekitar umur 10-11 Bapak Ibu. Ya. Nah, terus dia sampai melakukan video call seks gitu. Jadi kalau dia mandi dia bawa HP. Nah, ini warning Bapak Ibu kalau anak-anaknya suka bawa HP ke kamar mandi gitu ya. Kalau bisa jangan gitu ya. Tolong. Ini terjadi jadi karena dia ngomong ya kamu gitu lah, memangnya sana yang cowoknya juga tunjukin, ya aku pernah ditunjukin, gimana taunya kamu kalau itu punya dia beneran atau tidak. Saya bilang gitu, ya nggak tahu, tapi aku dikasih tahu loh, kamu video callnya pas mandi, video call, iya. Oh, kelas 5 SD Bapak Ibu. Oke, okay. Sexting, jadi melalui apa? Melalui teks gitu ya, melalui teks. Jadi ini kepanjangan dari sex texting gitu ya. Jadi di sini pembicaraan itu melalui WA atau melalui Instagram atau aplikasi yang bisa ngechat gitu ya. Wah, ini juga vulgar Bapak Ibu. Aku kamu tuh cantik banget gitu. Yang kasus yang ini itu kemarin, kamu tuh cantik banget. Aku pengen loh menjilatin alat kelamin kamu. Wah, bahasanya begitu Bapak Ibu. Jadi sampai papa mamanya aja sampai shock, sampai rasa papahnya sempat pingsan sampean. Anak perempuan gitu ya. Ini akhirnya ini bisa menjurus ke kekerasan seksual Bapak Ibu. Gitu ya. Wah, ini agak tegang ya. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Jadi saya nggak mengada-ngada gitu. Nah, terus juga ada perilaku negatif yang itu bisa terinspirasi, bisa diajak, bisa di motivasi begitu ya, motivasi yang keliru itu seperti agresi gitu. Ada grup kemarin baru saya tahu gitu ya, saya baca gitu. Tapi ini di luar dan tapi internasional gitu ya. Jadi grupnya ini memang dia mengumpulkan orang-orang yang sadistik gitu ya. Jadi dia mengajarkan atau nge-live-in orang-orang misalnya kalau yang bergabung di situ untuk melakukan kekerasan kayak bunuh hamsternya, terus sampai menyakiti pacarnya, ya yang model-model begitulah. Ngeri, ngeri ini gitu ada. Jadi dimotivasi atau malah diinspirasi begitu ya untuk melakukan agresi. Dan ketika mereka melakukan agresi itu dipuji gitu, mereka punya reward sosial di kaumnya, di komunitas mereka, itu bahwa mereka tuh keren gitu ya Bapak Ibu. Ini kasus remaja itu sangat banyak nih kemarin, makanya sempat dibahas dikit oleh Pak Galvin gitu ya. Itu masa-masa remaja masa kini itu jauh berbeda gitu ya, intinya begitu. Nah, drugs ini belum tentu juga itu seperti yang zaman ekstasi atau zaman-zaman yang dulu gitu ya. Tetapi drugs ini ada beberapa anak yang mungkin kalau zaman dulu, saya nggak tahu nih, ada yang pernah ini nggak ya, kalau zaman dulu itu kan sempat ya ngelem gitu ya, ngelem pakai ibon yang kaleng itu gitu. Jadi mereka ini, nah sekarang ini bisa juga ada beberapa yang saya tahu itu akhirnya untungnya masyarakat udah pada ngerti gitu ya. Seringnya terus mereka tiba-tiba membeli obat batuk itu dalam jumlah banyak. Jadi misalnya obat batuk saset gitu ya, belinya satu dus itu. Jadi diminum semua biar punya efek gliyeng gitu ya, biar ya itu drugs tujuannya gitu. Atau yang terakhir itu sempat yang tabung pink itu, nah ini juga sama gitu ya. Jadi ada banyak hal yang memang itu menyusup gitu ya. Itu menyusup Bapak Ibu. Nah, ini juga terkait dengan vape nih. Vape ini kan sudah dilarang di Singapura, dilarang di Indonesia. Ini masih belum dilarang, itu sudah termasuk seperti narkotika gitu ya, seperti ngedrugs. Memang kalau vape sendiri ada yang dia pakai pot itu isinya drugs gitu. Ada itu memang. Alkohol mungkin minum-minum gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang ini saya jarang menemui yang alkohol. Kayaknya ini sesuatu hal yang biasa, mereka nggak sampai yang mabuk-mabukan seperti itu kayaknya. Tapi mungkin kalau di luar daerah mungkin ya, karena kayaknya ada berita seperti itu dan lain sebagainya, perilaku negatif, termasuk
Kalau di Semarang kemarin-kemarin itu kan tawuran, terus mereka apa istilahnya eh, sweeping malam-malam gitu dengan membawa sajam yang seperti itu untuk komunitasnya gitu ya, untuk biar keren gitu. Seperti itu terjadi Bapak Ibu. Karena awal asal muasalnya itu terinspirasi di online. Baik itu melalui game ataupun melalui ya media sosial. Game itu sendiri selain game-game yang kekerasan gitu ya, game online itu kan ada yang game-game kekerasan, itu memang bikin otak kita tuh error Bapak Ibu, bahasa gampangnya gitu. Selain error jadi apa ya, untuk kontrol emosi itu jadi nggak ada. Jadi memang riskan melakukan agresi karena terpapar terus. Karena pernah ada kasus juga yang saya pegang gitu ya. Jadi anak ini ngegame terus gitu ya. Tadinya nggak ada masalah di sekolah sampai suatu ketika dia di istilahnya dijauhi dengan sengaja oleh teman-temannya ya mungkin temannya melakukan bullying sama dia at some point dia akhirnya marah karena dia ditising terus digodain terus dia ambil pensil bapak ibu sudah mau nancepin ke leher nah itu ketahuan sama gurunya dipanggil kepala sekolahnya diacungin gunting sama dia sama mamahnya orang yang terbuka gitu ya dia tahu bahwa ini kayaknya aku karena game disuspend akhirnya dia nggak main game lagi sekarang udah oke dia nah, dia di terapi juga gitu ya bapak ibu ya itu terjadi nah terus ada juga human trafficking di sini ya ini terkait dengan yang ini tadi banyak hal gitu ya akhirnya ujung-ujungnya human trafficking gitu ya perdagangan manusia begitu sekarang banyak oke terus uh, dengan yang seperti ini gitu. Terus kita orang tua harus apa nih gitu ya. Kalau dari saya itu preventif itu pencegahan yang bisa orang tua lakukan. Tadi di awal yang saya sebutkan adalah relasi orang tua dan anak itu harus positif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau memang dirasa belum positif, ayo sekarang diperbaiki gitu. Gitu ya, diperbaiki. Mencoba untuk memperbaiki itu memang butuh effort Bapak Ibu untuk kita orang tua yang mungkin awalnya sudah keliru gitu ya atau mungkin terlalu sibuk atau mungkin entah apa gitu tapi kalau kita mau preventif pencegahan berarti kita ya oke kita harus komit bersama baik papahnya ataupun mamahnya gitu ya. Nah, di sini yang poin-poin pertama pasti kita harus konsisten untuk meluangkan waktu seringkali orang tuh bilangnya ya kita ngasihnya quality time gitu. Tapi quality time itu nggak akan ada kalau kita itu tidak meluangkan waktu secara konsisten. Jadi kita nggak setting gitu ya. Maksudnya ya oke, ayo kita konsisten aja lah mungkin daripada quality time. Oke, pokoknya kita pergi healing nanti tiap minggu misalnya begitu tiap minggu apa sebulan sekali healing gitu tapi ternyata healing itu ya udah asik sendiri-sendiri gitu papa mamanya healing sendiri anak dia cuti dari kerjaannya anak-anaknya sendiri jadinya ya nggak quality time gitu nah konsisten meluangkan waktu di sini adalah mungkin ya sehari sejam lah gitulah coba sih ngobrol gitu komunikasi ini sering kali terjadi ketika orang tua baru menyadari bahwa kok kayaknya anak remajaku kayak gini ya. Akhirnya mereka kepo nih, berusaha untuk bina komunikasi, tapi anaknya udah kadung nggak mau. Apa sih resek gitu? Apa sih nggak mau? Nah, ini akhirnya ya ini harus benar-benar effort banget gitu. Harus ada upayanya gitu. Nggak segampang itu gitu pada akhirnya, tapi bisa dicoba sebetulnya gitu ya. Jadi konsisten meluangkan waktu, terus komunikasi ngobrol, ada empatinya dan juga respect. Jadi ngobrolnya itu nggak terus menginterogasi gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kamu gimana? Kamu kayak gini ya? Kamu di sekolah gimana? Teman-temanmu gimana? Teman-temanmu lebih pintar ya? Dan lain sebagainya. Apa. Jatuhnya boring gitu ya. Jatuhnya apa sih nyebelin? Apa sih rese? Akhirnya ya anak ya nggak mau ngomong gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Gitu. Nah, terus jadi perlu ada empati dan respect. Kemarin sudah saya bahas ya, respect itu mutual ya. Nah, ini di sini. Terus beri batasan jelas antara dunia kerja dan keluarga.
Ini artinya Bapak Ibu perlu memisahkan memang. Ini kalau sudah waktunya sudah di rumah ya sudah untuk urusan kerjaan dikesampingkan dulu sebentar gitu loh. Kalau misalnya lagi ngobrol, lagi ada having time sama anak, ya kerjaannya nggak diurus dulu, di pending dulu sebentar gitu. Taking turn kalau menurut saya sih ini perlu ada kesepakatan antara suami istri gitu ya supaya bisa bisa totalitas dan ketika Anda bersama anak, Anda benar-benar hadir di situ. Nggak cuma raganya doang, Bapak Ibu. Raganya doang di situ, tapi rohnya atau pikirannya entah kemana-mana gitu ya. Itu anak akan tahu dan dia akan nggak respect sama Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi penting di sini untuk memberi batasan yang jelas. Supaya apa? Supaya kita juga punya waktu untuk bentar. Kita punya waktu untuk keluarga, kita punya waktu untuk diri sendiri gitu ya. Itu nggak terkait dengan urusan kerjaan gitu ya. Terus di sini penting untuk regulasi diri. Jadi seringkali nih kalau kita mungkin pekerja gitu ya pulang sampai rumah capek gitu masih pusing urusan kerjaan gitu tiba-tiba lihat rumah berantakan rumah ini itu rasanya mau marah gitu ya ya kita perlu sadari gitu kita kemarin sempat saya bahas orang tua itu perlu banget sadar diri gitu ya. Oke, kayaknya aku lagi nggak bisa nih. Aku kayaknya nih kalau langsung pegang anak bakal meledak nih. Beri waktu untuk diri Anda untuk melakukan regulasi diri. Cara paling basic, paling dasar yang biasanya saya berikan ke orang tua adalah dan diri saya sendiri sebenarnya kalau saya kebetulan punya anjing ya, jadi saya biasanya pulang ke rumah cuci-cuci dulu gitu ya, bersih dulu, terus saya mainan anjing dulu Bapak Ibu. Nah, terserah Bapak Ibu ada apa gitu, mau ngopi dulu boleh, apa dulu boleh. Dan anak pun kalau misalnya masih masa kanak-kanak gitu ya, masih papa, mama gitu. Salah satu orang tua harus ngasih pengertian itu. Oh tunggu biar papa biar ganti baju dulu ya dek gitu misalnya gitu. Nah setelah itu baru papa misalnya buatin kopi sana, buatin teh gitu. Nah nanti baru setelah itu having time sama papahnya. Tapi ini ya perlu disepakati Bapak Ibu. Penting kita ngerti sebagai orang tua kita harus bisa regulasi emosi kita. Biar apa ya kemarin karena kita ini co-regulate partner anak kita gitu ya. Kalau kita aja nggak bisa regulasi, anaknya juga akan kemana-mana nggak belajar gitu. Gitu ya. Nah ini nyangkut juga ke jadi role model. Role model di sini artinya adalah seringkali kita juga menghadapi situasi yang sulit atau kita ada dalam under stress. Ingat kemarin bahwa anak itu peniru handal, anak itu pengamat yang paling canggih Bapak Ibu, mata-mata gitu ya kalau saya bilang ya. Jadi reaksi respon kita dalam kita saat kita tertekan, saat kita stres itu dilihat oleh anak. Jadi kita perlu juga nih latihan untuk regulasi diri supaya kita bisa mengontrol dan memecahkan masalah dengan kalem gitu ya. Nah, ini akan jadi role model untuk anak. Oh, ternyata seperti itu. Oke, kalau ini kamu belum bisa taking decision, apa juga seperti ini nih. Biasanya butuh waktu diproses dulu apa aja kalau memang sukanya nulis gitu ya nulis ini dulu poin-poinnya apa gitu ya ajarkan gitu. Jadilah role modelnya gitu, gitu ya. Oke terus aturan atau batasan itu jelas dan konsisten. Kemarin juga saya singgung tiap keluarga punya value-nya masing-masing. Jadi kalau banding-bandingin, oh si ini kok anaknya bisa begitu ya, si ini nggak apa-apa kok, itu bohong baik itu. Sementara di keluarga Anda bohong ya bohong, titik gitu. Ya komitlah gitu. Ya ini sesuai aturan gitu. Ya kalau memang bohong ya papahnya atau mamahnya juga nggak boleh bohong sama sekali gitu. Jelas dan konsisten. Aturan itu ya aturan gitu untuk keluarga kalian gitu ya. Jelas, konsisten. Apa itu jelas enggak terus mengambang, enggak terus tiba-tiba berubah-ubah gitu ya. Enggak gitu ya, jelas. Terus ada lagi Bapak Ibu juga perlu belajar setidaknya kan sekarang kan zaman bisa tanya Google, bisa tanya AI ya, ChatGPT misal kalau Bapak Ibu kebingungan tentang perkembangan anak. Anak usia berapa itu apa sih yang tipikal gitu. Kok ini segini wajar atau tidak gitu. Silahkan bisa dicari tahu.
bisa. Terus dicek dan recheck, itu ya. Jadi nggak cuma belajar aja, cek dan recheck sambil diamati anaknya. Di notice dulu, ada perubahan nggak? Kok anakku kayak gini ya? Gitu. Kalau misalnya nih, mohon maaf sekali kalau sampai papa mamahnya nggak ngerti anaknya ada perubahan, saya tipe yang terus terang begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya kalau sama klien gitu, saya tipenya terus terang. Nah selama ini papa mamahnya kemana? Kok sampai nggak tahu gitu ya? Anaknya ini ada perubahan atau tidak yang tahu, misalnya omanya yang tahu apa mbaknya gitu ya, ART-nya itu loh, selama ini kemana? Papa mamanya kemana? Terus habis hilang nggak tahu kemana gitu ya, nggak pernah hadir, nggak tahu perkembangan anaknya itu berubah atau tidak, dulunya kayak apa itu, sekarang kok kayak gini. Terus Anda minta tiba-tiba mengatur dan menghukum anak ini, apa yang terjadi? Anak ini akan protes berat dan bisa nekat Bapak Ibu gitu ya. Jadi tolong, paling dasar bina relasinya dulu ya, hadir gitu. Nggak ada kata terlambat, nggak ada. Yang penting eh, Bapak Ibu menyadari dan akhirnya oke, yuk kita sama-sama effortnya bareng-bareng, mutual gitu ya. Saya selalu ngomong seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak yang bisa itu dia cuma orang tuanya, nah siapa lagi gitu. Psikolog ataupun terapis kan nggak tiap hari, ya kan? Nah itu tugas dan tanggung jawab Anda sebagai orang tua untuk anak ini loh, gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Seringkali anaknya itu bisa kita bantu gitu ya, bisa berubah. Orang tuanya yang paling sulit untuk berubah, Bapak Ibu. Nah, ini terus kalau nyambung soal bakti, soal ini ya kemungkinan ya akhirnya yang kemarin mungkin ya akhirnya anak itu jadi cut off, jadi apa dan lain sebagainya. Itu kompleks kalau kita bicara di era masa kini gitu. Ya kita flashback dulu, kita itu sebagai orang tua sudah bagaimana begitu. Jadi ini preventif di sini saya berusaha untuk menjelaskan apa adanya ya Bapak Ibu ya. Jadi poin-poin pentingnya seperti itu. Terus kalau sudah semua ini dilakukan, misal anaknya kenapa gitu ya, spesifik feedback. Jadi berikan feedback yang yang spesifik. Hargai anak. Jadi kita oke ya memang kalau misalnya kamu mukul nih misalnya. Mukul aja karena dia mukul duluan kok gini 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 gini. Oke. Nah, asal muasalnya tuh gimana? Mukul duluan. Nah, kita tuh ayal-ayalan misalnya kita tuh bertengkar soal ini ya, bla 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 bla. Oke ya, kamu sudah besok sudah saling minta maaf belum dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Terus kasih feedback yang spesifik. Feedback yang positif itu artinya oke berarti lain kali kalau ada perbedaan pendapat